Oke, jumlah pesertanya belum bertambah. Kita mulai saja nanti sambil menunggu yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di-record ini ya? Ya, recordnya yang ini ya, yang kelihatan pesertanya juga ya. Jangan eh, saya aja yang kelihatan nanti. Kayak yang sebelumnya saya aja yang kelihatan. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian sekolah-sekolah Mitra Sidiks ya dari seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pula kepada seluruh sekolah yang baru bergabung dengan Sidiks. Ya, semoga ini menjadi awal gebrakan digitalisasi di sekolah Anda dan juga bisa berpartner dengan Sidiks ya dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk masa depan sekolah ya melalui teknologi ya. Tentu sekali lagi Sidiks ini hanya sebagai tools atau alat untuk kemudian bisa mendampingi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan yayasan untuk aktivitas administratif ya, pembelajaran dan juga komunikasi kepada orang tua. Sidiks mengusung smart learning, smart teaching and smart living. Ya, semoga agenda kami ini didukung ya, dapat support penuh dari masing-masing stakeholder sekolah. Salah satu agendanya itu adalah dengan adanya webinar ya seperti ini. Ya, seperti biasa webinarnya ini nanti akan ada pemaparan terlebih dahulu dari saya. Yang berikutnya nanti akan ada sesi diskusi ya atau tanya jawab terkait apapun itu. Ya, jadi agenda ini biasanya kami adakan rutin ya sebulan sekali atau misal ada event libur gitu, kita biasanya 2 bulan sekali gitu. Atau ada event Lebaran dan lain sebagainya. Jadi kita fleksibel ya untuk agenda ini, tapi insya Allah akan senantiasa kita laksanakan. Oke, baik. Langsung saja teman-teman untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari ini bersama-sama kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, baik. Berikutnya langsung saja kita mulai ke agenda utama yaitu adalah pemaparan ya, sosialisasi fitur baru oleh saya Transbara ya, CEO dari Sidiks ya, akan mengawal rekan-rekan stakeholders yang hari ini hadir sekali. Oke, baik, sosialisasi fitur baru ya dari Sidiks, webinar hari tanggal 25 Juli 2025 hari Jumat. Khusus Mitra Sidiks. Jadi bagi yang pertama kali join Sidiks ya, karena 2 bulan ini memang ada beberapa sekolah baru ya yang bergabung dengan Sidiks ya. Nanti akan ada agenda rutin seperti ini untuk kita lebih engage ya, untuk kita berinteraksi secara online ya dengan rekan-rekan seperti itu. Kami ucapkan selamat bekerja dan bertugas kembali ya, mengabdi ya di dunia pendidikan untuk para guru dan para admin ya di tahun ajaran 2025 dan 2026. Ini senang sekali ya sebagai pembuka di tahun ajaran ini, gebrakannya tentu adalah digitalisasi ya, dan semoga fitur-fitur terbaru dari Sidik sini nanti bisa eh, memudahkan ya teman-teman yang ada di sekolah. Baik, untuk update fitur hari ini, yang pertama adalah prestasi siswa dan guru ya. Jadi kami ada fitur prestasi. Prestasi ini ditujukan untuk prestasi siswa dan guru. Ini fitur baru. Yang kedua adalah fitur performa guru, di mana nanti bisa dicek ya bagaimana performa guru. Yang berikutnya fitur presensi foto dan wajah. Ya, jadi ketika menggunakan smart card, ketika di tap ya itu nanti akan ngefoto wajah kita seperti itu, wajah anak-anak kita ya. Jadi kartu itu tidak bisa ditukar tuh. Kalau ditukar karena wajahnya yang kelihatan yang membawa kartu itu nantinya, karena jadi nanti bisa disiapkan untuk webcamnya. Yang kedua adalah, yang keempat adalah pusat unggah dan pusat unduh ya. Pusat unggah dan pusat unduh ini dokumen apapun ini ditujukan dari admin kepada orang tua atau admin kepada siswa ya, atau guru juga kepada orang tua dan siswa.
Intinya cuma satu ya. Intinya adalah ada dokumen selain dokumen sekolah misalnya, misal parents handbook gitu ya. Itu nanti buat pedoman anak-anak atau buat pedoman orang tua seperti itu. Jadi di admin namanya pusat unggah, di orang tua namanya pusat unduh, di siswa namanya pusat unduh. Berikutnya adalah piket guru dan kehadiran kelas ya. Ini juga salah satu request ya yang sudah kami selesaikan. Yang sudah kami selesaikan, ini nanti bisa untuk kita tes satu-satu ya. Ada beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama adalah update fitur. Nanti yang kedua adalah terkait mengingatkan SOP request fitur. Yang ketiga nanti terkait pengumuman dari school assistant karena kami memberikan tim pendamping kepada sekolah-sekolah untuk dimaksimalkan. Dan yang terakhir ada pengumuman maintenance ya. Jadi mohon untuk mengikuti agenda sampai akhir nanti seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai ke menu pertama yaitu adalah prestasi siswa dan guru. Oke, prestasi siswa dan guru ya. Oke, saya coba stop share. Kita share di Google Chrome. Ya, oke. Maaf, ini sudah terlihat ya rekan-rekan sekalian. Share screen saya sudah kelihatan ya? Aman ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, siap. Langsung saja kita ke menu prestasi ya. Jadi dasar dari kita input atau membuat fitur prestasi ini karena banyak prestasi yang kemudian tidak terdokumentasi dengan baik gitu. Karena prestasinya ada di laptop guru yang megang ini, ada di data guru yang sana seperti itu ya. Kalau gitu offline filenya seperti itu. Nah, di sini kita ada fitur untuk prestasi. Ya, ini dia. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ada perombakan menu ya di admin karena menunya sudah semakin banyak teman-teman. Jadi kami kategorikan ada menu administrasi, ada menu waka, ada menu komunikasi, menu akademik dan menu lainnya. Ya, ya harapannya teman-teman adaptasi aja sih sebagai operator atau admin PICC Dix di sekolah. Silakan beradaptasi aja karena tidak ada yang kami rubah ya, hanya kami kategorikan, kami kumpulkan saja biar lebih terstruktur ya, tersistematis seperti itu. Oke, di sini ada prestasi ya. Sekarang kita ke menu prestasi. Ya. Jadi di prestasi ini nanti kita langsung ada ringkasan, teman-teman. Ya, ringkasan prestasi guru dan prestasi siswa. Jadi di ringkasan ini itu nanti kita bisa filter berdasarkan tahun ajarannya, ya. Jadi setiap tahun ajaran kita selalu punya prestasi kan seperti itu ya. Nanti prestasinya seperti apa. Nah, nanti kita juga bedakan ada prestasi tingkat sekolah, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, prestasi siswa dan juga prestasi guru. Nah, ini kembali lagi untuk dokumentasi teman-teman di sekolah dan juga untuk branding ya. Kira-kira sekolah kita dievaluasi sudah punya berapa prestasi sih seperti itu. Ya, prestasi tingkat nasionalnya, tingkat kotanya seperti apa. Nah, caranya adalah kalau menambahkan silakan diklik prestasi guru seperti biasa. Nanti di sini akan ada daftar prestasi guru. Nah, jadi nama gurunya terus nama eventnya apa, tingkatnya, dokumentasi, sertifikat. Jadi dokumentasi ini foto. Kalau misalnya sertifikat ini adalah sertifikat ya yang diupload seperti itu. Jadi teman-teman sangat sederhana, tinggal tambah prestasi. Ya, nanti tinggal dipilih aja gurunya siapa. Seperti itu. Yang dapat prestasi tersebut, tingkatnya tingkat apa, upload saja dengan file maksimal 2 mega, jadi nanti bisa di-convert jika lebih dari 2 mega ya. Nah, setelah itu diberikan deskripsinya. Nah, nama eventnya apa? Ya, atau nama prestasinya apa seperti itu. Ya, ini adalah untuk prestasi guru. Seperti biasa kita di sini ada upload dokumentasi. Kita juga bisa lihat sertifikat ya. Dokumentasi ini untuk foto, misalnya kita nanti eh, ada branding atau ada apapun itu, bisa ambil dokumentasi yang ada di sini dan juga ada sertifikat. Ini adalah sertifikat untuk kemudian di upload ya. Ini karena percobaan saja, jadi kita tidak apa filenya kosong, kita putihkan tadi ya, bukan kosong tapi putih. Prestasi siswa juga seperti itu. Nah, jika teman-teman belum upload, nanti akan ada tulisan belum ada prestasi. Ya.
Ini untuk prestasi guru dan siswa. Jadi ada guru, ada siswa. Di akun guru yang bersangkutan, misalnya Budi Susanto ya, kita coba login akun guru Budi Susanto. Di akun guru, nah nanti harusnya akan ada prestasi guru saja. Ya, jadi nanti juga dia sama bisa cek gitu. Ya. Nah, kalau guru dia hanya bisa menambah prestasinya guru itu sendiri ya. Misal semua guru kita instruksikan yang punya prestasi sekarang silakan diupload masing-masing atau sertifikat apapun itu silakan diupload. Ya, nanti bisa diupload di sini ya. Ini untuk prestasi ya. Jadi nanti tinggal diupload di sini. Dan ini tidak ada pilih guru karena ini yang upload guru tersebut. Nah, dia hanya bisa melihat prestasi dia sendiri, ya, Pak Budi Susanto ini. Dia hanya bisa lihat prestasi Pak Budi Susanto sendiri. Tapi dia tidak bisa melihat guru-guru yang lain. Khusus untuk admin bisa melihat semua prestasi guru yang sudah diupload. Ya. Seperti biasa, itu untuk prestasi guru. Nah, Mas, kalau sertifikasi gimana ya? Kalau misalnya sertifikasi dokumennya itu berada di yang berkas ini ya, teman-teman ya, di berkas pegawai ini ya. Sorry, di sini. Ya, sertifikat-sertifikat. Nah, ini biasanya sertifikat kedinasan gitu kan atau apapun itu seperti itu. Jadi yang ini untuk akun guru melihat prestasi. Itu fitur yang pertama. Nanti kita akan diskusi setelah saya menyelesaikan 5 fitur berikutnya ya. Sekarang fitur yang kedua. Bentar. Share screen-nya saya coba untuk full screen saja ya. Ini stop. Oke. Sekarang kita fitur yang kedua tadi apa ya teman-teman ya? Fitur yang kedua. Performa guru. Oke, performa guru ya. Jadi tadi misalnya kita cek yang di Budi Susanto, maka kemudian di sini ada performa nih, teman-teman ya. Di sini ada performa untuk dia kemudian bisa melihat semua gurunya gitu. Bagaimana aktivitas untuk upload data-datanya. Seperti itu. Ya, mulai dari modul ajar, banajar, jurnal guru, jurnal kelas. Nah, ini kan semua di sini terekap gitu. Nanti kita bisa tampilkan jumlahnya plus grafiknya seperti itu. Ini pun juga akan tampil di akun kepala sekolah. Ya, harapannya kalau misalnya guru bisa melihat seperti ini terpacu nih gitu kan, tersemangati nih gitu. Dia bisa melihat rekan-rekannya, misalnya dia merasa kesulitan dalam upload gitu di Siddix gitu. Tapi rekannya ini sudah upload banyak nih gitu. Akhirnya dia merasa berarti saya juga harus bisa dong, harusnya mudah gitu. Karena ini kan juga dipantau oleh kepala sekolah gitu, oleh admin juga, oleh yayasan juga gitu. Jadi sederhananya performa guru ini kami tampilkan grafik untuk seberapa aktif performa guru dalam menggunakan aplikasi Siddix. Karena selama ini keluhannya masih belum bisa dikontrol ya, walaupun dari kepala sekolah itu bisa cek, dari admin juga bisa cek riwayat-riwayatnya. Sudah bikin berapa itu sudah dicek. Akhirnya kami tampilkan di guru untuk kemudian ada performa ya, performa menggunakan aplikasi ini. Tentu harapan dari tim development dan juga tim pimpinan sekolah itu aplikasi Siddix ini kan digunakan secara daily ya atau harian ya. Nah, dengan adanya tampilan seperti ini diharapkan nanti guru-guru itu setiap hari membuka aplikasi Siddix gitu ya dan juga mempersiapkan mulai dari perangkat pembelajaran, mungkin bank atau mungkin pembelajaran atau CBT, apapun itu semuanya sudah ada di Siddix. Tinggal nanti tergantung tergantung dari personal gurunya masing-masing apakah mau menggunakan, apakah tidak mau menggunakan seperti itu. Nah, yang berikutnya ada penilaian kinerja guru ini saya sampaikan sekalian ya. Jadi performa dan penilaian kinerja ini bedanya apa? Kalau misalnya penilaian kinerja ini itu langsung dari pimpinan ya atau dari yayasan. Yang mana ini nanti goals-nya adalah ada rapor dari kinerja guru dalam satu semester mungkin atau dalam satu tahun. Nah, ini sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Sebenarnya rapor penilaian guru ini sama dengan rapor siswa gitu. Yang SIDIS lakukan hanya memberikan roomnya saja atau kamarnya saja ya atau kolomnya saja di sini. Nanti yang upload atau rumusnya atau kriteria identifikasinya itu dari sekolah masing-masing. Karena masing-masing sekolah itu punya rumusnya masing-masing dalam penilaian guru, capaian penilaian guru. Setiap sekolah punya indikatornya ya dan juga format desainnya seperti itu. Jadi tidak bisa di-generate dari Siddix seperti rapor ya.
Ini nanti silahkan di-upload. Cara uploadnya seperti apa? Cara uploadnya nanti teman-teman, ini biasanya sekolah swasta ya, kebanyakan ya, ke ini, ke admin ya, admin, ke admin. Ya, nanti ke admin percobaan. Oh, ini bukan, ini akun demo yang lain ya. Kita coba ke admin ya, yang sidik ya, yang demo ya. Oke, ini nanti ke penilaian kinerja guru. Oh, di yayasan, sorry. Ya, nanti loginnya ke yayasan. Nanti dari teman-teman yayasan nanti yang akan upload dan akan tampil di gurunya masing-masing. Ya, karena levelnya itu adalah level yayasan ya, yang untuk upload datanya seperti itu. Itu untuk penilaian kinerja guru dan bisa dilihat rapornya itu oleh masing-masing guru. Yang ini salah satu request dari teman-teman Darul Umin ini ya. Oke, berikutnya tadi yang ketiga apa? Ini biar agak cepat ya. Yang ketiga adalah presensi foto dan wajah. Nah, ini yang menarik ya. Ini ada yang baru ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa klik admin, administrasi. Setelah itu kita login lagi di sini. Ya, ada yang baru ya, teman-teman. Nah, silahkan nanti teman-teman cek di paling bawah di sini ada aktivasi kamera kehadiran. Gitu. Jadi di sini nanti ada aktivasi kamera kehadiran. Kalau diklik ya nanti ini kita mau aktifkan atau tidak aktif seperti itu saat presensi ya. Saat scan kartu ini aktif atau tidak aktif. Caranya seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman di presensi ini ya di menu presensi nanti langsung muncul kameranya seperti itu. Ada kameranya. Ini presensi yang pakai Sidix ya. Jadi yang pakai CDC itu langsung muncul kameranya. Tapi kalau misalnya nonaktif, misal nonaktif seperti ini, setelah itu kita klik presensi, ya dia hilang. Dia akan kembali ke default. Ya, jadi ini sekali lagi harapannya biar tidak bisa titip kartu ya, biar tidak bisa em, absen itu dia sembarangan. Jadi dia nanti akan melihat wajahnya dia sendiri. Setelah itu nanti dia akan absen di situ. Nah, plus di sini nggak tahu ini kedengeran atau tidak ya. Jadi kalau misalnya saya share screen-nya ini, hmm, oke, coba ini saya share screen sama suara ya. Jadi ini tadi kita kalau misalnya kita presensi, Data tidak ditemukan. nah itu ada suaranya seperti itu. Kalau misalnya data tidak ditemukan, gitu ya. Itu ada yang terbaru ada sound-nya. Jadi selain dia ngambil gambar kita, itu nanti dia akan ada sound-nya. Berhasil. Nah, kayak gitu. Terus di absen, absen, absen nanti bisa terlihat di admin dan juga di orang tua. Ya, ini untuk eh, presensi ya, untuk presensi. Update terbarunya seperti itu. Ya, presensi sudah cuman gitu aja presensi teman-teman. Lainnya seperti biasa pengaturan waktu dan lain sebagainya teman-teman pasti sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ini saya close ya. Berikutnya kita masuk ke agenda pusat unggah dan pusat unduh. Nah, ini pusat unggah dan pusat unduh. Barusan saya coba juga ya, pusat unggah dan pusat unduh. Ya. Jadi fitur pusat unggah dan pusat unduh ini fitur apa ya? Caranya adalah silakan ke admin, menu paling bawah di sini ada pusat unggah dan pusat unduh. Klik aja. Ya. Ya, jadi di pusat unggah ini adalah agenda untuk kita upload dokumen apapun itu yang nanti bisa di-download oleh target kita. Target kita adalah murid dan wali murid, gitu ya. Nah, nanti lampirannya itu nanti silakan diklik tambah data seperti ini. Klik tambah data. Ya, nanti di sini ada judul, ya, ada targetnya, wali murid dan ini bisa kita pilih seluruhan. Wali murid dan murid bisa kita pilih seluruhan. Jadi di sini ada murid berdasarkan kelas, ada wali murid berdasarkan kelas. Kalau kita pilih murid saja, maka yang wali murid berdasarkan kelas akan disable. Kalau misalnya kita pilih wali murid saja, maka murid berdasarkan kelas disable. Dia akan bisa milih wali murid kelas apa nih yang akan kena eh, pusat yang akan kena dokumennya ini targetnya nanti seperti itu. Nah, tanggal mulai terbit, tanggal akhir terbit ini expired date-nya. Ini terserah ya mau dibuat setahun, 2 tahun atau cuma seminggu atau 2 minggu gitu ya. Judulnya apa? Setelah itu lampirannya diupload.
gitu ya teman-teman. Lampirannya nanti di upload di sini. Contoh, nah di sini saya back aja di sini. Contoh di sini ada klik lihat lampiran. Nah ini saya sudah upload. Saya coba ambil random aja dari internet. Ada student parent handbook gitu ya. Jadi nanti ini bisa diupload di sini dan dia akan menjadi pedoman untuk orang tua di aplikasi. Nah, di mana orang tua ceknya? Orang tua nanti bisa cek di sini ya. Jadi nanti dia login terlebih dahulu. Setelah itu nanti dia ada di pusat unduh di sini. Jadi parent handbook pengunggahnya admin ya. Tanggal mulainya ini, tanggal selesainya setahun ini saya buat setahun. Nah, ada lihat lampiran ya. Jadi kalau misalnya kita klik ya, nanti dia bisa cek di sini dan dia bisa download tuh kalau PDF ya. Jadi yang kita sediakan PDF, Word gitu kan, JPEG, PNG. Nah, nanti di sini di pusat unggah di sini kita bisa cek berapa kali orang tua lihat. Nah, ini untuk mengukur seberapa efektif sih informasi yang kita berikan gitu kan ya. Ya, karena apa? Karena kelemahannya kalau misalnya di WA yang pertama pasti ketumpuk dokumennya kalau handphonenya orang tua penuh, nanti juga dihapus gitu ya. Eh, tidak bisa di ini dicek secara berkala gitu kalau di WA itu. Tapi kalau misalnya di Sidix nanti orang tua tinggal aja login ke sini setelah itu ke pusat unduh. Nah, nanti di pusat unduh nanti akan ada dokumennya bisa lihat lampiran seperti itu di parent.sidix.com. Ini tadi saya sudah coba login, saya klik lihat lampiran seperti itu ya. Jadi nanti bisa dicek juga kira-kira berapa kali nih orang tua nih, kira-kira efektif nggak ini dokumen yang kita upload. Jadi pusat unggah di sini. Setelah itu apakah guru juga bisa gitu ya. Jadi kita login guru dulu. Ya, guru juga bisa melakukan pusat unggah di sini ya. Jadi guru juga bisa, tapi guru tidak bisa delete punya admin ya. Jadi guru ini hanya bisa tambah datanya dia sendiri dan juga bisa edit delete datanya sendiri seperti itu. Tidak bisa untuk guru yang lain. Contoh ada pembelajaran yang butuh dokumen ini harus dikirimkan nih ke orang tua nih gitu kan atau apapun itu yang di luar dari sistemnya SIDIX yang ini ya, yang di catatan harian dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya TK PAUD itu misalnya ada dokumen yang harus di print gitu ya dan dibawa ke sekolah, misal dokumen project apa gitu ya. Nah, itu kan di luar dari catatan harian, catatan kelas, anecdotal record, di luar dari penilaian biasa gitu ya, di luar dari materi. Nah, itu silakan di pusat unggah. Jadi di pusat unggah ini dokumen apapun yang dikehendaki oleh guru bisa diupload. Dokumen apapun yang dikehendaki oleh admin juga bisa diupload di sini dan tujuannya nanti tinggal dipilih aja murid ataukah wali murid. Nah, gitu. Ini untuk pusat unggah dan pusat unduh. Sekarang kita geser ke yang terakhir nih, piket guru dan kehadiran kelas. Nah, ini menarik ya. Ini saya sudah di guru, teman-teman. Jadi, kalau di guru sekarang, kalau klik ringkasan, nah, kita bisa cek tuh ya. Dalam satu sekolah, ini kelasnya ada gurunya atau tidak. Nah, kan kayak gitu. Ada gurunya atau tidak di kelasnya. Jadi gurunya sudah masuk kelas atau belum. Ini juga kelihatan di kepala sekolah dan di admin. Jadi kepala sekolah bisa cek tuh kalau misalnya mau kita punya, anggaplah kita punya 50 kelas gitu ya. Kepala sekolah nggak perlu keliling satu persatu, cukup lihat dari sini aja. Oleh karenanya butuh kerja sama guru untuk kemudian em, bisa masuk kelas. Caranya seperti apa? Klik jadwal mengajar, nanti di sini ada nih, Jumat gitu ya. Nah, ini belum masuk kelas, nanti diklik. Tapi sebelum diklik, kita presensi dulu nih ya. Kita presensi, bahwasanya kita udah masuk ke hari itu. Setelah itu nanti kita bisa klik belum masuk kelas, kita klik jadi masuk kelas. Sudah masuk kelas. Jadi Pak Budi Susanto sudah masuk kelas nih. Di ringkasan berarti ada guru. Nah, nah, ini dia masuk kelas tapi juga piket ya. Nah, di sini juga ada fitur guru piket ya. Sekaligus tadi saya sampaikan ada guru piket. Jadi selain kehadiran guru di kelas ya, nanti ada guru piket tuh yang untuk ngecek seperti ini. Nanti guru piket kalau misalnya kelasnya kosong, memang gurunya tidak masuk atau tidak ada apa-apa, nanti guru piket bisa memberikan tugas atau mengisi. Nah, cuman untuk saat ini fitur dari guru piket hanya sampai bisa mantau ini dan bisa eh, cek gitu ya. Nah, kalau misalnya ini tidak ada guru nih, tapi gurunya izin,
Misal Pak Budi Susanto itu melakukan izin melalui fitur SIDIX ya. Di presensi guru, setelah itu request izin. Melakukan request izin di sini. Nah, dan statusnya diizinkan. Maka di sini nanti di ringkasan statusnya langsung izin. Ini memudahkan guru piket untuk tahu siapa yang hari ini guru tidak masuk. Gitu ya. Jadi guru piket bisa langsung handle kelas tersebut. Ya, yang penting memang gurunya harus aktif di SIDIX gitu. Kalau nggak gitu, kalau nggak ada aktivitas di SIDIX, SIDIX tidak bisa mantau di kelas itu ada guru atau tidak. Gitu ya. Jadi misalnya eh, di kelas ada guru, tulisannya ada guru, tidak ada guru maka tidak ada guru informasinya. Kalau izin maka gurunya tersebut sedang izin. Bagaimana kalau misalnya sudah terlewat, ya misalnya sudah terlewat nih, ya berarti dia nggak masuk kelas gitu, belum masuk kelas gitu. Ya, ini kan di hari Senin ya, berarti ya belum masuk kelas gitu. Uh, tapi kalau misalnya sudah masuk, ini nanti akan sudah masuk dan ini nanti akan di reset setiap pekannya, teman-teman ya, akan di reset setiap pekannya. Nah, ini untuk jadwal mengajar. Nah, langsung saya lanjut ke jadwal piket ya. Kalau misalnya jadwal piket sama seperti jadwal mengajar, bedanya adalah di sini cuman yang piket hari ini siapa, seperti itu aja ya. Yang piket hari ini siapa dan kita bisa cek guru yang piket hanya dari aplikasi Sidix. Yang penting admin input. Caranya admin input seperti biasa, kita harus login ke admin terlebih dahulu. Admin percobaan Sidix ya. Ya, ini kita sudah login ke adminnya Sidik. Setelah itu kita coba untuk ke kurikulum. Kurikulum, setelah itu ke jadwal pelajaran, jadwal piket. Di jadwal piket. Ini ada daftar jadwal piket ya teman-teman. Tinggal tambah jadwal piket aja, tinggal pilih gurunya. Pilih beberapa guru atau beberapa hari juga bisa. Nah, ini saya back aja. Jadi sudah jadi seperti ini dan kemudian kita tahu hariannya piketnya siapa plus nanti tambahannya adalah daftar piket ini ada jadwal piket per guru ya. Jadi dalam satu total hari ya dalam satu pekan itu kira-kira berapa hari sih guru tersebut piket seperti itu. Nah, ini untuk yang fitur piket guru dan kehadiran kelas ya. Saya rasa itu ya yang singkat nanti bisa dicoba sendiri, di trial sendiri oleh sekolahnya masing-masing. Kalau nemu ide baru boleh disampaikan. Kalau misalnya ada error gitu ya, atau misalnya ada yang kurang sempurna nanti juga bisa disampaikan ke tim Sidix untuk kami improve lagi. Itu update 5 update fitur ya. Sebenarnya banyak ya teman-teman, cuman 5 ini untuk mempersingkat dan efektivitas waktu. Jadi 5 ini yang saya sampaikan dan fitur yang lain nanti kita coba untuk sampaikan di bulan depan gitu ya. Singkat cerita sebenarnya ada di fitur digital pickup itu sudah keluar suaranya. Jadi ketika di scan langsung keluar suaranya, anak itu sudah dijemput. Nah, itu nanti juga bisa dicoba juga oleh admin. Berikutnya saya mengingatkan kembali ya teman-teman terkait SOP request fitur. Jadi SOP request fitur karena 2 bulan ini yang bergabung dengan Sidix lumayan gitu ya. Kurang lebih ada 10 sekolah ya dan swasta ya, mostly swasta dan kemudian pasti request fiturnya ini juga macam-macam gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya kami perkenankan request fitur untuk improvisasi. Yang paling penting adalah fitur tersebut itu harus efisien, memudahkan, dan belum ada di Sidix. Yang kedua, fitur tersebut harus bisa digunakan oleh banyak sekolah bersifat general. Dan nanti kalau misalnya punya produknya atau misalnya ada dokumen offline-nya dikirimkan saja ke tim kami, nanti akan kami coba develop seperti itu. Nanti akan didesain terlebih dahulu. Kalau sudah oke, kita lanjut ke proses development. Kalau misalnya oke, nanti akan kita umumkan di grup bahwasanya fiturnya sudah selesai dikerjakan. Nah, sebagai info aja, dalam 2 minggu terakhir ini, Sidix ini sudah ada antrian ya, sekitar 50-an fitur. Sekitar 50 sampai 75 fitur dari sekolah-sekolah baru ini. Goals-nya sama semua untuk memperbaiki dan menyempurnakan kembali ya sistem ini seperti itu. Ya, tentu yang paling banyak ini di level yayasan gitu. Jadi teman-teman, Sidis ini goals-nya menjadi super app for school ya, nanti juga bisa menjadi super app for foundation gitu ya, yayasan gitu ya. Jadi di yayasan ada level sarpra, ada level klinik di yayasan gitu kan, keuangan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Sidis ini ketika sudah selesai nanti silakan
dicoba aja atau dalam penggunaan aktivitas sehari-hari ketika nanti ada fitur baru ya nanti bisa langsung dicoba itu tidak apa-apa karena ketika kami rilis fitur di situ adalah fitur sudah milik pengguna gitu jadi enak gitu ya teman-teman ya nggak perlu request fitur tapi kalau misalnya Kementerian Pendidikan kita ini ada update tuh gitu kan salah satu sekolah ini sudah mempersiapkan fiturnya nanti yang lain yang pakai SIDIS juga dapat contoh kayak 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya anak hebat itu ya nah itu di SIDIS juga sudah ada seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Jadi kita ada link request pendampingan asistensi. Kembali saya ingatkan, hari ini tim SIDIS punya school assistant ya. Harusnya hari ini jadi moderator nih gitu. Cuman karena ada tugas, jadi school assistant kami hari ini berhalangan ya. Tapi yang harus saya sampaikan adalah ini adalah linknya untuk teman-teman mau meminta asistensi per hari ini jadwalnya asistensi ini sudah full sampai akhir bulan gitu ya. Jadi sehari itu bisa 3 sampai 4 kali asistensi ke beberapa sekolah ya mengenai pendampingan karena tahun ajaran baru ya. Jadi banyak sekolah yang meminta pendampingan kami. Oleh karenanya kami buatkan link ini biar lebih fair ke sekolah-sekolah lain. Jadi nanti di link ini akan terkoneksi ke Google Calendar kami seperti itu ya. Kalau linknya diklik, maka s.id/school assistant. Ya, nanti akan ada formulir seperti ini. Jadi formnya itu nanti silakan isikan nama sekolahnya, kebutuhan pendampingannya, misalnya fitur apa, misalnya ingin tahu role atau peran admin gitu ya, atau peran kepala sekolah gitu ya di pendampingan. Setelah itu tanggal dan waktunya ini sudah kami siapkan gitu ya, bersifat online atau onsite ya diajukan oleh siapa nama dan jabatannya setelah itu nomor WhatsApp pembuat pengajuan walaupun teman-teman itu bisa japri ke atau wapri ke school assistant tapi biasanya nanti akan dikasih link ini biar tidak berbenturan dengan jadwal sekolah yang sudah request sebelumnya jadi sudah mulai tertata ini ya untuk pendampingan dan ini fasilitas ini kami berikan secara gratis gitu ya jadi silahkan dimanfaatkan jika ada yang belum paham fiturnya atau ada guru yang kesulitan menggunakan SIDIX atau kepala sekolah mau minta asistensi atau Sarpra, UKS atau apapun itu nanti silakan untuk mengisi link yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi link school assistant ya. Ini school assistant dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah alhamdulillah ya per hari ini SIDIX dapat respon yang cukup baik ya dari masyarakat dari pengguna SIDIX. Namun sekiranya memang penambahan fitur ini cukup banyak ya dan penambahan fitur yang banyak ini cukup dirasa membantu. Oleh karenanya untuk meningkatkan kestabilan server SIDIX ada maintenance teman-teman ya. Nah diharapkan di maintenance ini nanti tujuannya untuk meningkatkan performa dan kestabilan server. Ya, jadi ini update maintenance server SIDIX ya. Jadi biar teman-teman itu merasakan perbedaannya nanti setelah maintenance gitu ya. Karena saat ini sudah mulai cukup banyak ya visitor dan juga ininya database ya di SIDIX. Jadi kita coba untuk tingkatkan lagi performa dan kestabilan server. Maintenance-nya kapan? Pada hari Sabtu besok ya. Pukul 9 malam sampai hari Minggu ya. 27 Juli itu pukul 12 gitu. Nah, nanti setelah pukul 12 itu teman-teman bisa coba ya. Jadi kurang lebih sekitar kami 12 jam untuk maintenance server karena ini bersifat major ya. Ada beberapa migrasi major yang harus kami lakukan. Nah, di sini nanti mohon kami himbau untuk tidak membuka web atau aplikasi SIDIX karena kalau dibuka pun tidak bisa ya. Ya. Kami coba ubah IP ya, karena kami juga ada peningkatan keamanan juga. Jadi tidak membuka web dan aplikasi SIDIX dan orang tua tidak melakukan transaksi apapun selama proses maintenance. Ya, tapi pengumuman ini jika ada 1-2 orang tua yang tidak mendapatkan informasi juga sebenarnya tidak masalah. Misalnya orang tua mau melakukan transaksi, itu tidak bisa. Karena servernya benar-benar down dan nanti akan up lagi gitu ya di hari Minggu 12.01. Dan nanti akan diinformasikan oleh CS ya. Oleh karenanya hari ini cukup penting buat sekolah-sekolah itu hadir di webinar SIDIX biar mengetahui. Karena untuk eh, keberhasilan aplikasi dan juga digitalisasi sekolah bersama. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Masih ada waktu 12 menit untuk kita diskusi ya dari teman-teman
pihak sekolah, perwakilan sekolah ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Udah sudah 42 ya. Monggo, silakan bagi ada yang mau berdiskusi atau menyampaikan sesuatu atau mungkin Oke, ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Tan wabarakatuh. Pak Sebarah. Sastra ya. Ya, Pak Sastra saya dari sekolah dari mana, Pak? SD Madani Islamic School. Madani. Siap. SD Madani Islamic School, Pak. Siap, siap. Kita kebetulan baru bergabung juga. Ya, Itu baru 2 hari kemarin kita pelatihan untuk guru ya. siap. Terus Senin nanti baru untuk pelatihan admin. Mungkin yayasan juga ikut gabung nanti hari Senin ya, Ya. jam 9 jadwalnya itu. Hmm. Nah, tadi kebetulan kita dari awal kita request itu untuk pakai tambahan add-ons itu pakai fingerprint. Hmm. Jadi terkoneksi semuanya fingerprint situ. Rupanya pada saat saya perhatikan presentasi dari Pak Tan Sebara tadi, ada pakai kartu juga plus pemindai wajah juga ya. Betul, Nah, Pak. jadi kemungkinan kita pakai yang bawaan aja Pak, karena lebih canggih ya saya rasa. Lebih canggih. Wah ini lebih bagus Siap, ini, enak siap, itu. siap. Nah, jadi saya tanya, Hmm. itu oke lah kalau untuk guru. Kalau untuk siswa sendiri bisa dipakai itu Pak. Bisa Pak, memang memang layanan kami Smart Card ini itu memang bisa untuk guru bisa, untuk siswa bisa. Yang menarik adalah ketika Smart Card-nya Oh, itu oh, lebih oh, cepat Pak. iya. Jadi lebih cepat dibanding dengan fingerprint. Pengalaman sekolah-sekolah kalau pakai fingerprint itu dia kadang harus nggak pas dulu gitu ya. Jadi antri ke belakang panjang tuh. Oh, Karena iya, tergantung iya. dari personal. Tapi kalau fingerprint itu dia tap-nya itu Ya, dia benar, eh, benar, kalau benar. sorry, smart card dia bahkan belum tap, belum tersentuh, itu dia sudah kekirim datanya. Jadi dia respons sensitifnya bagus banget gitu. Oh, Hitungan detik, kami pernah coba 10 kartu itu nggak sampai iya Pak. Jadi kemungkinan 5 kita detik, Pak 10 detik. pakai bawaan aja lah, biar keren ya. Siapa? Bisa sekali Iya, Pak jadi itu. kita pakai bawaan aja Pak kemarin. Nanti saya Karena tak sampaikan ke pikir tim. enggak secanggih ini kan. Saya pikir Iya, sudah, udah aja, titip aja, lumayan. maksudnya kartunya titip aja. Jadi Hmm, kan enggak ini. Tapi kalau sudah lihat presentasi ini ya bagus ini, keren. iya Itu Pak. aja Pak, makasih Pak. Siap, terima kasih Pak Ya, Sastra. Selamat bergabung Pak. Baru 2 hari nih ya, langsung ikut pertama. Bulan depan ada lagi Pak, nanti ikutin fitur-fitur barunya. Saya juga siap kaget ini, siap siap. kok bisa canggih kayak gini ya. Terima kasih Pak Sastra. Silakan teman-teman yang lain, boleh kita diskusi, ngobrol, atau mungkin ada request, atau dari tim kami mungkin ada masukan. Ini sudah 42 ya, lumayan ya, bertahan ya. Baik, Pak Bara. Pak Yes, Susilo, siap. ya, oke, Salam Pak baik. Susilo. Selamat pagi. Pagi Pak. Mungkin saya hanya menanyakan yang terakhir aja, yang Ya, berkaitan dengan apa apa tadi yang terakhir ya, pelajaran ya. Uh, kehadiran Pak, apa? Kehadiran guru Tiket, ya di tiket, kelas ya. tiket. Ya, Itu kan hitungannya kehadiran guru di kelas ya. ya. Yang saya tanyakan, Pak, yang pertama, apakah kehadiran guru di kelas itu Cek, apakah masuk Kak? per hari atau per pelajaran, per jam pelajaran? Karena kan misalnya dalam satu hari itu kan bisa aja 2-3 kali pembelajaran. Cek Hmm. satu, Ya. cek. Nah, ada 2-3 kali pembelajaran. Sehingga di situ yang terlihat itu apakah yang pertama saja atau setiap perubahan pelajaran itu kelihatan. Sehingga nanti di Tugu Piket bisa tahu, oh ini pelajaran agama misalnya gitu. Atau PJOK, oh ini gurunya udah masuk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu berkaitan dengan report Pak. Ini sebenarnya ini bagus sekali bagi kami ya. Untuk memantau apakah guru itu tepat waktu atau tidak masuknya. Ya. Nah, kalau bisa ditambahkan reportnya, Pak. Jadi waktu di aplikasi adminnya itu nampak. Jadi begitu Oh, gurunya mau ngetap masuk, ya, itu langsung ada record waktunya. Jadi di keren, situ keren. tahu saya masuk jam 8. Jadi kalau ngetapnya itu jam 8 lewat 15, berarti oh dia terlambat 15 menit. Saya kira itu yang perlu Oh, ditambahkan. Jadi ada report waktu untuk guru masuk kelas. Itu kan oke. sebagai kinerja, Pak. Ya, saya kira itu. Itu yang selama ini kami yang tidak terpantau itu kami biasanya mantaunya hanya lihat CCTV kan. Tapi kalau ini ada, ini kan lebih lebih bagus lagi gitu. Saya kira Iya, itu dua itu aja, Pak Bara siap. sementara. Pak Susilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Susilo, direktur yang paham teknis ya ini ya Pak Susilo. Jadi Pak Susilo, pertanyaan pertama, apakah ini harian atau ini per jam mata pelajaran? Jawabannya yang kedua Pak, per jam mata pelajaran. Jadi saya memahami kepala sekolah atau yayasan itu kesulitan tuh tahu di kelas itu kosong atau tidak dan nggak mungkin
yayasan atau kepala sekolah ini nungguin kelas seperti itu ya, sehingga nanti di sistem setiap jadwal pelajarannya, berarti misalnya jam 7 ke jam 9. Nah, itu nanti guru bisa klik masuk kelasnya. Tapi kalau misalnya sudah lewat di situ, nanti dia nggak bisa klik. Jadi dia udah kadaluarsa buttonnya seperti itu ya. Jadi cuman memang masih belum ada waktunya Pak. Pak Susilo tadi masukan yang kedua bagus ya. Kami terima dulu Pak. Nanti coba kami kaji bagaimana mendevelop dalam sistem biar ketika dia klik itu terlihat jam berapa dan ada reportnya. Ini report masih belum ada sih. Tadi masih cuman di awal aja di teknis seperti itu. Terima kasih Pak Susilo. Semoga bisa menjawab Pak. Sudah saya catat Pak Susilo tadi. Yang kedua, dari Pak Aska Purdianto, segmen 11 ini by chat ya, saya bacakan teman-teman. Menu prestasi guru dan siswa, kalau bisa ada fitur ekspor Excel data sehingga bisa digunakan untuk pelaporan akhir tahun akreditasi. Oke, akreditasi ya. Yang berikutnya, fitur chat di aplikasi Dik siswa dan guru masih ada kendala. Ketika mau chat dari guru ke siswa, begitu sebaliknya. Oh iya, betul. Yang nggak ada kendala kayaknya dari admin kayaknya, admin ke orang tua. Kalau dari guru ke siswa masih ada kendala. Chat ya. Ya memang PR kami dari dulu chat ini ya. Chat ini sering trouble. Coba nanti saya ajukan ke tim dulu Pak Aska biar ini nanti kita mapping dan kita selesaikan ya. Mungkin juga overlap dengan request fitur yang lain. Cuma nanti eh, bisa kita kerjakan lah intinya seperti itu Pak Aska. Masuk ke antrian. Terima kasih Pak Aska diterima. Silakan yang lain teman-teman boleh voice, boleh Halo, chat. cek Siap Pak Gofur, masuk Pak Gofur. ya Pak Bara. Salam kenal untuk semua. Eh, Hmm? Tadi bagus sekali ya penambahan fiturnya, terutama yang waktu itu saya sempat tanyakan masalah smart card-nya itu untuk Smart absensi. card. Ternyata sudah Siap. ditambahkan fitur dengan video. Terima Ya. kasih sudah Ya. dimasukkan gitu. Tapi itu pakai biometrik apa masih face ini aja? Itu aja Pak. Jadi seperti ini Pak, untuk kameranya itu dia hanya ngefoto, screenshot, Oh, foto aja ya, bukan ngefoto, belum bukan biometri ya. biometrik. Oke, Karena itu kan oke, oke. kameranya bawaan HP atau bawaan laptop atau bawaan Oh, tab. siap, siap, siap. Ya, jadi bukan biometrik. Baik. Seperti itu. Tadi pertanyaan yang dari Bapak yang direktur itu bagus sekali untuk Pak Susilo. waktu ditambahkan Pak. Siap. Terlebih lagi tadi bisa diekspor ke Excel plus bisa di printkan gitu Pak. Jadi nanti bisa buat rapot kita, buat penilaian kita akhir tahun atau akreditasi dan bisa menjadi evaluasi kami sebagai kepala sekolah di situ. Baik, Oke. terima kasih Pak Bara. Siap. Siap. Terima kasih Pak Gofur. Berarti intinya bisa di print ini untuk gunanya evaluasi guru juga ya, kinerja guru ya, tahunan ya. Siap, betul. Siap, betul. Karena tahunan biasanya kita bagi-bagi bonus gitu ya Pak ya. Jadi kalau Siap, kerjanya betul. maksimal, bonusnya maksimal. Amin. Amin, amin. Ya. Oke, thank you Terima Pak. kasih Pak Bara. Saya catat ya, saya catat terlebih dahulu. Siap. Oke, mantap masukannya Pak Gofur. Sedap Jaya ini. Siap, betul. Gas juga ini bulan Agustus ya. Sedap Jaya. Silakan yang lain berikutnya. Masih ada waktu untuk kita diskusi di hari Jumat ini bersama saya ya, langsung. Nanti untuk pendampingan bersama School Assistant Pak Yusuf ya. Bapak, saya izin masuk. Oh, silakan Ibu Fitria Astri Insani. Silakan Ibu. Iya, Bapak, Sok. saya juga berterima kasih untuk fitur yang tadi Bapak sampaikan, yang tadi yang di pusat unggah dan unduh ya, karena waktu itu di sekolah kita kan juga berkendala soal yang parent handbook itu kan, cara untuk nguploadnya di mana, dan udah ada ini juga tadi langsung saya coba. Dan di sini mungkin saya pengen itu Pak bertanya nih, karena kemarin ada yang lapor guru minta ke saya kalau nilai itu yang bisa diinput soal nilai ya Pak ya. Nilai yang Ya. bisa diinput itu hanya nilai yang diberi tugas pada aplikasi Sidik. Sedangkan ada nilai yang tidak menggunakan aplikasi atau mengerjakan secara offline di kelas gitu. Terus jika bisa ada fitur khusus untuk input nilai bagi tugas offline agar laporan nilai itu bisa terlihat ke orang tua gitu. Jadi bukan hanya dari tugas yang di aplikasi Sidik gitu Pak, tapi ada tugas yang offline yang nanti guru tuh bisa nginput gitu dari sistemnya tersebut gitu. Seperti itu Berarti Pak. kira-kira yang dilaporkan ke orang tua apa ya? Nama tugasnya, terus lokasinya offline, sama nilainya ya? Iya gitu Pak. Jadi Oh. guru tuh kadang-kadang kan bingung ya, ini kalau untuk laporan nilai yang offline tuh gimana gitu.
gitu untuk ke orang tuanya. Seperti itu sih, Pak. Siap. Ibu itu tugas atau ujian, latihan soal atau kuis atau ujian ya Bu ya? Tugas, Pak. Biasanya Tugas ya. dikerjakan tuh di kelas sih. Ya, Kan karena kita masih SD nih, Pak. Mungkin kan ya. belum pegang HP nih semua siswanya. Jadi Mm. kita masih mengerjakannya secara offline di kelas seperti itu. Oke. Jadi seperti yang kemarin saya sudah ini sih Bu, coba nanti kita kaji lagi ya. Kemarin ketika pelatihan sama saya di lokasi Karawang itu, kan terkait tentang pemberian tugas itu bisa dilakukan secara offline, tapi penilaiannya bisa lewat SIDIX kan seperti itu. Jadi caranya tinggal dibuat judulnya saja. Nah, nanti yang penting ada modul sama submodulnya. Nanti di tugas itu dibikin judulnya aja. Setelah itu nanti pemberiannya ke anak. Setelah itu nanti langsung dinilai. Jadi anak tidak perlu buka aplikasi atau sistem untuk mengerjakan di sistem. Contoh seperti olahraga, misalnya dia ada tugas apa namanya itu lari ya, sprint ya, keliling lapangan seperti itu. Itu kan aktivitasnya offline. Tapi gurunya kan menilainya kan juga kebutuhan leisure-nya online. Nah, seperti itu ya. Dia harapannya adalah nanti bisa ini dibuat aja judulnya, nanti langsung dikasih nilai di penilaian tugas seperti itu. Jadi silahkan nanti ke menu submodul-modul tugas, dibuat judulnya, kasihkan ke anaknya siapa, langsung dikasih nilai seperti itu, Ibu Fitria, yang saya sampaikan kemarin. Gimana Ibu? Oh, baik. Baik, Pak. Nanti akan saya Aman ya? coba dengan Siap. guru ya. Siap. Ya, terima kasih Eh, Pak atas jawabannya. Sami-sami, Ibu. Sepertinya nanti akan sama school assistant ya, karena kan kemarin chatnya banyak tuh. Saya baca Iya, kendala-kendalanya. Ada iya beberapa Pak. human error, memang ada beberapa yang sistem error juga gitu. Jadi harus ketemu. Nah, yang sistem error ini mungkin kami butuh evidence-nya. Karena kalau by text itu nggak ada foto atau videonya, kami nggak bisa trackingnya kalau ada error. Oh, iya Pak. Takutnya human Iya, error gitu. Takutnya. iya juga Hmm. ini masih problem sih Pak. Kemarin Hmm. ada tuh guru yang input tasin tafis ya, nilai tasin Hmm. tafis itu malah error langsung masuk ke halaman 404 kalau nggak salah deh. Iya, Terus jadi nilai yang diinput semuanya itu hilang. Padahal dia udah nginput gitu. Terus ada laporan iya. seperti itu, Pak. Karena catatannya tidak diisi waktu itu, Bu, Bu Fitri ya. Jadi catatannya ini nggak diisi, akhirnya error. Kan harus ada formulirnya tuh, catatannya nggak diisi, akhirnya error. Cuman memang ini, nanti kami sudah kami kasih validasi dan bisa dicoba lagi. Nah, kalau ada error gitu enak, kalau ada screenshotnya dikirim ke WA, kami bisa langsung track tuh. Karena kan fitur itu kan baru tuh, ada yang tambah beberapa itu, kan itu baru. Nah, ya kalau fitur satuan aman itu ya. Jadi sudah kami kasih validasi. Kalau catatan bisa diisi, bisa dikosongin. Seperti itu Ibu Fitria. Sekarang sudah beres fitur itu Ibu Fitria. Bisa dicoba lagi sih. Baik, terima kasih Ya, Pak. siap. Pokoknya kalau ada error, SOP-nya ada foto atau video ya, biar kita bisa cek langsung ke halaman error tersebut. Gitu. Biar tahu kendalanya apa. Kalau by text, misalnya langsung ada 10 error, ini kami nggak tahu nih kalau chat aja nih. Teks harus ada evidence-nya ya, atau buktinya. Baik, terima kasih Bu Fitria. Yang lain? Ada? Saya kasih satu kesempatan lagi karena sudah pukul 10 mungkin. Karena ini hari kerja ya, teman-teman harus ada aktivitas eh, harian lagi. Aman ya, teman-teman ya. Ini saya juga ucapkan terima kasih nih sekolah-sekolah yang sudah bergabung di bulan Juni Juli ya. Jadi Agustus ini semoga menjadi awal gitu ya. Karena Oh, Waalaikumsalam. Siap, Pak Asbi, siap. eh mohon maaf, mungkin agak kelewatan tadi. Iya, Tadi gimana kan Pak Asbi? karena mungkin di mana salah nggak bisa masuk. Jadi Oh mungkin iya, ya ya. Jadi mungkin Masya Allah, Masya terkait Allah. Ya. dengan performa guru itu kira-kira saya bisa direview nggak kira apa kira isinya? Siap Pak, bisa Pak Asbi ya. Jadi intinya performa guru itu nanti pimpinan atau kepala sekolah atau yayasan itu benar-benar bisa eh, dapat data itu valid. Kenapa data itu valid? Karena di ringkasan di bagian performa itu nanti guru akan berkompetisi dengan guru yang lain gitu ya, terkait penggunaan perangkat pembelajarannya. Karena kan goals kita di Ya, sini kan untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan kita akreditasi atau dokumen kita penilaian kinerja guru. Tapi kalau guru tidak pernah upload di SIDIX, maka nanti dia nggak akan tampil. Nah, ada performa seperti ini Pak. Nah, tadi Pak Susilo juga
lumayan katanya ini juga keren. Jadi nanti bisa lihat tuh kepala sekolah mana guru yang benar-benar aktif. Kalau guru udah lihat kayak gini Pak, guru yang nggak Ya. bisa akhirnya bisa. Yang nggak pernah nyoba akhirnya nyoba gitu. Karena dia ngelihat oh teman-teman ternyata sudah pada upload nih, saya ketinggalan. Akhirnya upload juga seperti itu Pak. Penilaian kinerja guru juga Oke. ada di sini Pak. Sudah yang requestnya Pak Asbi itu. Yang terkait dengan target ya, Gimana? yang terkait dengan target apa ya? Target guru dan pegawai sudah ada belum ya? Penilaian Kan kinerja ya, penilaian ya, kinerja guru. Ya. ya. Karena gini, kalau kita belajar dari swasta, kan di swasta itu ada KPI segala macam. Itu bisa enggak? Nah, jadi ada target minimal masing-masing orang itu. Itu yang sebenarnya yang mimpi saya tuh Pak. Jadi bukan hanya guru, Siap. tapi juga terkait dengan semua orang stakeholder yang ada di lembaga pendidikan itu ada target mereka masing-masing kerja mereka itu terukur ya. Ini yang mudah-mudahan bisa diwujudkan. Macam mana caranya mungkin Siap. teknis lah ya. Nah, Keren, tapi keren, mimpi saya keren. seperti itu Pak kira. Terima kasih Pak. Keren, keren. Oke, baik. Terima kasih Pak Asbi. Saya sudah diskusi dengan tim School Assistant kemarin ketika kami keliling dengan sekolah-sekolah swasta. Memang sama ya seperti Pak Asbi ya. Ya. Harapannya ada KPI dan target, yang mana nanti indikator ini bisa dibaca oleh pimpinan kecapaiannya berapa persen. Kan seperti itu ya Pak Asbi ya. Siap, Cuman siap. sebelum ini semua data harus terkumpul dulu nih ya. Data terkumpul, Ya, KPI-nya dibikin, targetnya dibikin, nanti dia performanya dia naiknya berapa persen ke target tersebut seperti itu. Nah, ini kami ya, juga lagi bikin rumusnya Pak Asbi. ya, Jadi ya, ya, kami coba per guru dulu ya. Kami coba per ya, guru dulu KPI dari modul ajar. Satu guru berapa ya, bikin modul ajar. Nanti ya. dari 100% achieve-nya berapa persen. Nah, itu untuk report kita, untuk agenda kita memberikan penilaian kinerja. Siap Pak Asbi, masukannya luar biasa. Semoga Sidik bisa handle ya Pak. Amin. Tapi Termasuk kalau mungkin yang paling gimana penting Pak? itu Pak, kita kan klien kita ini kan orang tua Pak. Ya, Orang siap. tua itu kan melihatnya di samping hal seperti itu, jadi juga bagaimana capaian anaknya. Umpamanya dia baca Quran sudah macam mana, ini macam mana. Nah ini maksudnya capaian anak itu kita buat terkait dengan KPI guru Pak. Itu macam mana tuh Pak? Wah itu, Ya. saya harus belajar Nah, lagi gitu. Pak. Kan gini, kalaupun menurut kita guru sudah upload sudah maksimal, orang target 2 dia kasih 10 umpama. Tapi anaknya mungkin yang masih banyak yang tidak mencapai target itu kan jadi masalah, Pak. Karena kan kita ujungnya yang kita harapkan guru berkualitas, tapi anaknya itu yang paling penting karena target ujungnya macam mana anaknya mencapai apa yang kita harapkan. Karena yang dilihat orang tua bukan gurunya berkualitas tapi anaknya yang bagus kan Pak. Ini hanya guru berkualitas hanya variabel antara bagaimana anaknya bisa lebih baik. Itu Pak. Nah, terkait itu yang maksud saya macam mana caranya bahwa target capaian anak itu kita kaitkan dengan menjadi salah satu kinerja dari guru. Nah, itu ya. Karena kalau ujungnya kalau kita di kuliah dulu bahwa ini kan guru berkualitas merupakan target antara dalam capaian anak yang berhasil. Kan itu, Pak. Ya. Nah, itu yang macam mana caranya bahwa dari ujungnya sampai juga ke sini. Jadi anak berkualitas dihasilkan oleh guru yang berkualitas. Nah, guru berkualitas karena ada upaya upgrading oleh kita bersama. Itu kira Pak. Terima kasih Pak. Siap. Iya, Oke, terima kasih Pak Asbi. Saya nangkap sih, saya nangkap. Cuman terkait teknisnya nanti coba saya diskusikan dulu ya dengan konsultan kami ya. siap. Kan Intinya, apapun, paling tidak saya ada apresiasi dulu. Seperti yang saya terima bilang, kasih. pusat undo sudah ada kita lakukan. Siap. Hal-hal lain sudah apa. Tapi saya apresiasi lah ya, mungkin Sidik terus melakukan upgrading. Ini yang kita harapkan sebenarnya sehingga sesuai betul dengan apa yang kita inginkan. Karena balik lagi Amin. cerita, kalau market dari para Sidik kan sekolah. Tapi market dari kami adalah orang tua dan anak. Nah, ini kata-kata. Nah, mungkin kami bagaimana ini kerjasama ini menciptakan guru-guru yang berkualitas. Tapi guru-guru ini dikatakan berhasil kalau dia sudah membuat anak-anaknya berhasil. Nah, itu yang mau kita ukur nanti gitu, Pak. Saya kira itu, Pak, yang paling Siap. penting. Menarik. Benang merahnya. Benang merahnya saya sudah dapat Pak. Ya, jadi gurunya kualitas, anaknya juga kualitas. Ini berarti Ya, sekolahnya berkualitas. Oke, terima kasih Pak siap. Asbi. Ya. Hati-hati di perjalanan Pak ya. Oke, Jadi mari. Terima kasih, Pak. saya sudah catat Pak. Tadi intinya bagaimana capaian siswa itu kita harus kasih indikator dulu. Intinya kalau di teknis Ya. seperti itu di sistem ya. Nanti Siap. indikatornya gimana Siap. capaiannya nanti akan dibahas lagi lebih lanjut. Mungkin kita ada Oke, terima kasih. diskusi atau meeting online lagi.
Baik, terima Siap, kasih Pak. Pak Hasbi. Sudah 10.08 ya. Tadi kita mulai juga 10 lebih 10 kalau 12 ya. Jadi kurang lebih 1 jam teman-teman pimpinan, teman-teman yayasan, kepala sekolah, admin, keuangan, guru, dan waka sekalian yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas support dan juga atas dukungannya selama ini dengan Sidik sehingga Sidik berjalan 5 tahun ini banyak sekali perkembangannya. Dan agenda terdekat kami adalah menyempurnakan aplikasi yayasan karena memang banyak sekali yayasan-yayasan yang sudah yayasan yang sudah profesional ya, maksudnya dalam artian yayasan yang stakeholdersnya sudah banyak sehingga aktivitas dihandle di yayasan bukan di unit gitu. Tapi di unit tetap kami kerjakan apabila ada yang perlu disempurnakan. Cuman yang paling kami merasa juga perlu untuk kami handle, yayasan ini masih jauh dari sempurna. Jadi kami coba untuk pacu lagi kecepatan untuk develop fiturnya. Sebagai informasi, kami juga menambah tim dari sisi programmer gitu ya, untuk kemudian meningkatkan kecepatan request dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tujuannya cuma satu, yaitu adalah bagaimana kami bisa mendeliver aplikasi ini sebagai tools terbaik sekolah, super app for school, ya, super app for foundation juga, yayasan juga. Nanti harapannya bisa mencetak generasi yang berkualitas mulai dari guru, siswa, dan kepercayaan orang tua yang meningkat seperti itu. Jadi aplikasi kami hanya tools saja ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin yang punya sekolah swasta ini merasa, loh ini kok sekolah swastanya banyak aplikasinya satu ya. Memang aplikasi kami ini tidak mengubah karakter sekolah. Karakter sekolah itu dibentuk dari layanan Bapak Ibu di sekolah bagaimana dalam komunikasi seperti apa. Aplikasi kami hanya tools saja, yang mana tools ini bisa digunakan oleh banyak sekolah. Harapannya adalah kita bersama-sama membangun pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia melalui daerah dan lingkungan masing-masing. Saya transparan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada salah kata dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, kita akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Terima kasih semuanya. Pak Susilo, Pak Hasbi, ya, Pak Kardin, Siap. terima kasih. Oke. Pak Oke. Zaini, Ibu Dina, Ya, Ibu Dena, makasih Pak. sami-sami, Terus kasih. Pak Kardi, Kasih. sukses Makasih selalu, Pak good Farah. luck. Siap, sami-sami, Pak Hasbi.